Saya mau ada beberapa teman-teman yang bertanya di catatan, saya mau bacakan dan saya akan coba menjawab ya. Ini pertanyaan dari Pak Komang. Izin bagaimana menjamin keberlangsungan bisnis ini? Jika misalnya Pak Rangga ada halangan dalam waktu lama, siapa yang akan menghandle bisnis ini untuk kelanjutannya? Apakah sistem akan normal? Dan bagaimana kita menjawab pertanyaan calon member, apakah bisnis ini bisa berjalan panjang dan lama? Terima kasih jawabannya, atas jawabannya. Terima kasih juga pertanyaannya Pak Komang, ini pertanyaan yang bagus sekali. Saya teringat, ya, ada beberapa pertanyaan yang pernah nyampe ke saya. Ini pertanyaannya sebenarnya sudah saya antisipasi pertanyaannya, walaupun mudah-mudahan saya berdoa kebalikannya. Jadi ada yang bertanya begini, Pak Rangga, ini amit-amit ya, ini saya bicara sesuatu yang apa namanya, yang pernah disampaikan ke saya, tapi saya nggak berharap itu terjadi. Ini amit-amit dulu ya. Pak Rangga, kalau Pak Rangga ini kena musibah, ya katakanlah Pak Rangga meninggal dunia, ekstrimnya itulah. Ini kira-kira Traders Pride gimana nasibnya, kan begitu? Ini kira-kira berhenti atau seperti apa? Ya mudah-mudahan dengan ada yang bertanya seperti itu, sama saja mendoakan saya panjang umur ya teman-teman. Ya kira-kira di sini teman-teman mau saya umurnya panjang atau pendek? Panjang. Yang panjang tuh Pak, kami kan pengen Pak umurnya panjang. Pertanyaannya begini, kalau saya ada halangan, gini, saya mau jelaskan dulu bahwasanya Sprite ini tidak satu-satunya tayang ini ownernya Jum alamin ikut Jum kalau mau. Mohon maaf Ibu, mohon di-mute ya Bu mic-nya biar tidak mengganggu. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Dalam urusan trading, di Traders Pride ini bukan satu-satunya saya yang trading. Saya ada 7 orang trader expert yang sudah lulus kualifikasi, yang dimana memang trader ini layak untuk menjalankan aktivitas trading. Apa Pak syaratnya Pak? Ini mungkin buat yang teman-teman yang belum tahu ya. 7 orang traders expert di bawah saya ini adalah murid-murid saya. Sejak tahun 2014. Sudah bertahun-tahun mereka dengan saya, dan mereka ini saya verifikasi betul. Pertama, tentu SKCK-nya masih bagus, tidak pernah terkena tindak pidana. Yang kedua adalah secara psikologi kita sudah tes beberapa tes psikologi. Kenapa Pak ini penting? Ya karena trader itu menurut saya harus bisa mengelola emosinya. Ya kalau dia ini orangnya temperamen ya, atau orangnya ini kalau orang Jawa bilang kesusu gitu ya. Kalau ngelihat candle-nya merah sedikit, wah ini cepat-cepat close dia. Padahal candle-nya sedang koreksi. Nah ini bahaya sekali, makanya mereka sudah lulus verifikasi. Dan yang ketiga yang paling penting adalah trader-trader di bawah naungan saya tidak pernah tercatat dan terbukti sebagai afiliator trading. Dalam pengertian dia mendapatkan profit dan loss-nya dari member. Kan ada tuh broker-broker dalam maupun broker luar yang menawarkan ID-nya itu untuk menjadi seorang influencer atau afiliator. Pakai kode referral. Di mana ketika orang itu ya mengikuti kegiatan trading, dia deposit pakai kode referral si afiliator itu mendapatkan jatah fee baik dari setiap transaksi profit membernya yang menggunakan kode referral itu maupun yang loss. Bahkan ada beberapa informasi yang sampai ke saya, jatah fee-nya lebih besar dia dapatkan dari loss-nya member dibandingkan profitnya. Kenapa itu tidak boleh ada di Traders Pride? Karena merusak psikologi teman-teman. Kalau saya sebagai trader mengetahui Anda loss, saya profitnya besar, ya maka sebisa mungkin saya memberikan ilusi di dalam pengetahuan. Yang sekiranya ilusi ini enak didengar seolah-olah sebuah motivasi, padahal menjerumuskan. Kan begitu jadinya mindsetnya kan? Sehingga supaya orang ya banyakin loss aja, supaya saya dapat fee-nya besar. Nah ini nggak boleh. Ini saya berkomitmen sekali. Apa bukti dari komitmen saya? Bukti dari komitmen saya adalah saya pernah memecat satu orang murid saya. Ya saya tidak perlu sebutkan namanya karena sudah beredar di YouTube dan juga di Google. Klik saja. Rangga Hadiputra memecat muridnya, itu ada semua di situ. Di mana orang tersebut kedapatan menjadi salah satu afiliator di broker Exness. Kalau teman-teman tahu ada broker luar yang lumayan bagus juga namanya Exness. Itu pernah terbukti ya. Karena kenapa pernah terbukti? Saya masih ada datanya soalnya.
Banyak yang DM Instagram saya, korban-korban yang menanyakan keberadaan daripada mantan dari murid saya. Nah, ini salah satu contoh, teman-teman. Artinya begini, saya trading nggak sendiri, ada 7 orang trader expert, di mana memang ketika saya berhalangan hadir dalam kegiatan trading, ada yang membackup. Tapi sebisa mungkin, otorisasi untuk approval buy or sell-nya itu ada di saya. Kecuali memang saya benar-benar tidak bisa pegang handphone. Ya, amit-amit ya, misalnya jatuh sakit di ICU, pingsan, atau lain-lain seperti itu. Dan bagaimana secara sistem? Tentunya tidak berpengaruh, teman-teman. Perlu diingat bahwa kita memiliki masa kontrak 211 hari atau 10 bulan. Itu komitmen awal dari kita. Saya tekankan ke semua tim saya, internal tim saya, bahwasanya komitmen itu harus dipenuhi. Mofit yang diberikan per hari maksimal 0,9% itu wajib fardu ain, harus ditunaikan sampai 10 bulan. Apabila saya terjadi halangan atau katakanlah force major, di mana memang saya ini tidak bisa dihubungi dalam waktu yang lama karena sakit parah, amit-amit ya, maka sistem itu tetap adalah sistem. Karena sistem itu berjalan, ada atau tidaknya saya, tetap sistem itu berjalan. Yang sangat mempengaruhi bukan sistemnya, tapi adalah tradingnya. Nah, makanya trading ini harus ada backup-annya. Kalau sistem, ya sistem ini pasti akan berjalan. Begitu kira-kira jawaban dari pertanyaan Pak Komang ya. Boleh teman-teman kalau ada yang mau bertanya supaya saya tidak capek jawab baca ininya ya, catatannya ya. Karena takutnya ada yang kelewat, boleh dibuka mic-nya, dibuka open mic dan juga ini open kameranya, boleh tanya langsung nggak apa-apa. Pak Vicky, kita langsung ke sesi pertanyaan aja, Pak. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kami persilakan jika ada yang mau ditanyakan. Open mic boleh dan Mas open Vicky, kamera. Pak Darmono bertanya melalui chat. Oke, Pak Darmono ya. Baik, saya bacakan ya, C. Usul dan pertanyaan Trade Sprite. Tolong buatkan video tutorial caranya daftar deposit dan WD dan Sprite. Jumlah member dan total deposit bisa ditampilkan di website. Dan juga setiap member diberi kaos Trade Sprite untuk apresiasi dan untuk promo. Apa solusinya seandainya amit-amit Trade Sprite ini scam? Scamnya karena apa dulu? Oke, nggak apa-apa. Terus keputusan sidang ATG di Pengadilan Negeri Malang hanya melanggar tentang izin perdagangan pasal 106 UU Perdagangan tentang penipuan dan ponzi tidak terbukti. Bagaimana dengan Trade Sprite nanti? Apakah kira-kira akan menghadapi masalah seperti ATG? Apa tidak? Baik, mungkin ini pertanyaan yang luar biasa sekali. Monggo Pak Rangga, mungkin bisa ditanggapi untuk pertanyaannya dari Bapak penonton tadi. Ya, ini menarik sekali ya. Banyak sekali pertanyaannya. Saya jawab satu-satu. Saya coba ya. Semoga jawabannya tidak terlalu panjang jawaban yang dari pertanyaan itu. Ini bagus sekali pertanyaan ini. Saya jawab pertanyaan pertama dulu ya. Tolong buatkan video tutorial cara daftar. Ya, gampang. Itu nanti bisa dibuatkan. Di sini juga ada teman-teman support system Pak Darmono ya. Saya perkenalkan teman-teman support system itu ada beberapa orang ya. Di sini ada Pak Vicky, ada Mas Randy, ada Pak Ikhwan, ya mungkin ada beberapa teman-teman yang akan masuk juga nanti sebagai teman-teman support system. Jadi nanti secepatnya bisa dibuatkan ya untuk video tutorial itu. Jumlah member dan total deposit bisa ditampilkan di website. Sangat bisa, gampang sekali itu Pak. Cuman kita mempertimbangkan plus minusnya. Kira-kira value-nya buat apa ditampilkan, dan kalau tidak ditampilkan efeknya apa, seperti itu. Setiap member diberi kaos Trade Sprite untuk apresiasi dan untuk promosi. Oke, saya tampung usulannya, nanti kita pikirkan ya Pak Darmono ya. Nah ini yang menarik nih, apa solusinya seandainya amit-amit Trade Sprite ini scam? Ini saya yakin juga pertanyaan mungkin bagi sebagian besar orang. Karena saya juga sangat yakin tidak ada orang yang saat ini di 2024 ikut Trade Sprite. Bukan tidak ada, maksudnya jarang sekali orang yang tidak pernah punya luka lama.
Artinya orang itu pernah mengalami scam di perusahaan yang lalu, kan begitu. Jarang sekali saya temukan ketika saya table talk itu ya, orang itu benar-benar newbie gitu dalam dunia ini. Yang tidak pernah itu jarang sekali. Ya, mungkin dari 100 orang, mungkin 5 orang aja yang belum pernah. Bagi kebanyakan orang. Apa solusinya kalau ini scam? Kalau bicara solusinya, apa ini scam? Sebenarnya, ini mohon maaf ya Pak ya, mindsetnya ini harusnya kita balik. Bagaimana caranya supaya tidak scam, itu dia. Karena bagaimana kalau sudah scam, apa solusinya? Ini saya coba ikuti alur logiknya. Kalau sudah scam, sebagaimana perusahaan scam, ya sebenarnya proses hukum kan begitu. Ya, ini amit-amit ya, Apabila ada satu entitas scam, solusinya bagaimana? Sebenarnya tidak ada solusinya. Nah, sekarang ini yang saya lagi gencarkan benar-benar ya, jangan sampai ini scam. Bagaimana supaya tidak scam? Sistemnya harus valid. Uji sistemnya. Kalau perlu ribuan orang ribuan orang untuk sebelum masuk ke sini uji sama-sama. Kan begitu kan? Sebenarnya kan poinnya adalah scam itu terjadi polanya di dua. Terletak di sistemnya, terletak di ownernya kan itu. Ownernya bisa nggak diuji? Bagaimana cara konkret menguji ownernya misalnya? Ya kita tinggal lihat saja. Saat ini kebanyakan perusahaan scam ini owner tampil atau tidak? Oh tampil Pak, oke. Kalau dia sudah tampil, kedua adalah dia bisa trading, dia bisa nggak mengajarkan orang untuk trading dan live trade setiap saat kalau diminta? Oh bisa Pak, oke. Kalau memang bisa dua-duanya, pernah tahu nggak rumah dia di mana, tempat tinggalnya di mana sama anak istrinya? Ya saya nggak tahu sih Pak, belum pernah juga ke sana. Nah itu makanya uji. Kalau kami Pak, ini juga atas usulan para member ya, banyak yang mau tahu rumah saya, ya saya bikinkan programnya. Bagi yang ingin tahu, bersilaturahmi ke rumah saya, ke tempat kediaman di mana saya tinggal sama anak istri saya untuk bicara trading, bicara bisnis. Khusus untuk member, silahkan datang. Caranya apa? Gabung 10.000. Buat yang 10.000 saya undang. Kita atur waktu. Ini dari kota-kota lain ada yang sudah antri, sudah ada beberapa. Yang mau saya inisiasi, saya sambut di rumah. Karena sebenarnya begini, bagi saya ya, kalau kita sudah muncul ke permukaan, ya seorang owner tuh, dalam dunia trading apalagi, sudah muncul ke permukaan, ke publik, rumahnya sudah dibuka untuk umum, open house, sebenarnya dia kehilangan satu hal, yaitu hak privasi dia sebagai seorang manusia. Resiko nggak buat saya? Resiko Pak, tentunya Pak. Kenapa resikonya? Ya ini mohon maaf ya, karena kan dalam bisnis ini ada yang berhati baik, ada yang berhati tidak baik. Yang berhati baik ya saya welcome sekali. Tapi kalau orang yang sudah kesebar data saya, rumah saya di mana, kompetitor di sana tidak suka sama saya misalnya, tahu rumah saya bisa saja disantron. Ini mohon maaf ya, ini hanya gambaran saja. Soalnya pernah ada kawan saya tiba-tiba dikasih bom panci sama seorang kompetitor, bukan di bisnis trading, tapi di bisnis yang lain, konvensional. Kebetulan saingan dia 9 naga. Ini saya buka-bukaan aja di sini. Karena saya sering katakan bahwa dunia bisnis itu lebih jahat daripada bandar narkoba. Nah, kalau saya sudah membuka open house, Bu Shirley juga sudah buka tuh open house tuh. Ini sebenarnya adalah hal yang harusnya patut diapresiasi. Pertama, yang kedua, tujuan saya untuk open house ini adalah sebenarnya untuk menjawab keraguan-keraguan dari masyarakat bahwasanya apa perbedaan Pak Rangga dengan yang lainnya. Perusahaan yang lainnya juga sama kok, ngomongnya surgawi semua Pak. Ya kalau saya tidak pernah ingin meyakinkan orang, pelajari saja polanya. Kalau polanya sudah dipelajari, oh yakin, monggo bergabung. Kalau enggak, ya nggak usah bergabung. Sesimpel itu sebenarnya. Karena bagi saya, di Travis Pride ini kita sudah membuat serangkaian program yang sangat cukup meyakinkan sebenarnya. Pertama, program jaminan aset. Saya berani challenge, ada nggak owner di trading yang berani menjaminkan aset pribadinya minimal senilai 400.000 US dollar atau rupiahnya senilai 6 miliar untuk dijaminkan ke orang yang mau bergabung di kita dengan nominal tertentu minimal 400.000 US dollar. Pak, kenapa minimalnya ada minimal begitu? Ya sebenarnya saya tidak mau minimalkan, cuman saya melihat aset saya yang paling rendah harganya berupa tanah di Sentul City dan juga di Bali itu nilainya adalah 6 miliar. Kalau ada nilai aset saya 1 miliar, ya bagi yang 1 miliar bergabung, saya jaminkan tidak apa-apa. Mekanismenya bagaimana Pak Rangga? Langsung kita ke notaris PPJB lunas. Sehingga
beban kerugian, potensi resiko yaitu berpindah. Ya, potensi resikonya itu berpindah dari investor ke saya sebagai trader. Kalau saya trading yang kacau-ngaco, ya tinggal diurus balik nama ke notaris, sudah 100% tanah tersebut atau aset tersebut yang saya punya senilai 6 miliar adalah menjadi milik daripada investor tersebut. Yang kedua adalah program ke rumah saya. Sehingga orang bisa, siapapun ya, anytime, asal waktunya diatur ya, ambil challenge-nya, dia bisa tahu rumah Pak Rangga, ngobrol bercakap-cakap di situ beberapa jam, ya sampai malam juga tidak apa-apa, asal bisa ya. Sehingga ada resikonya di saya juga di situ. Resikonya yang tadi saya sebutkan, karena jarang sekali saya lihat orang dengan sengaja, dengan kesadaran penuh, dia membuat program orang untuk ke rumahnya owner tuh jarang sekali kalau menurut saya ya. Nah, sebenarnya program-program seperti itu sudah cukup meyakinkan. Tapi apabila ada orang yang masih belum yakin, itu yang seperti saya bilang, tentunya salahnya bukan di kita sebagai pelaku bisnis. Berarti kesalahan itu terletak ada di diri orang tersebut. Karena orang itu belum mampu menghealing dirinya sendiri untuk bisa percaya kepada bisnis yang benar. Karena dalam hidup ini kan ada dikotomi kendali. Ada sesuatu yang bisa kita kendalikan, ada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Ya, hujatan orang, penilaian orang, respon orang, itu keputusan orang terhadap kita, itu sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, teman-teman. Nah, menurut saya akan buang-buang waktu kepada kita kalau kita hanya fokus kepada sesuatu yang memang dari awal tidak bisa kita kendalikan. Kita harus fokus kepada hal yang bisa kita kendalikan. Apa? Pikiran kita, jaga perasaan kita, jaga semangat kita, itu sesuatu yang bisa kita kendalikan. Jaga tim kita, seperti itu. Nah, jadi poinnya berkenaan tentang bagaimana nanti end result kalau ini scam, bagaimana solusinya, saya menjawabnya begini, kita nggak mau malah ini scam, Pak. Gitu ya. Jadi saya tidak punya solusi banyak apabila ini scam, karena kita sangat amat tidak menginginkan ini scam. Saya kasih gambaran yang kedua, kalau ini scam, amit-amit ya, yang timbul bukan karena kesalahan ownernya, bukan karena kesalahan sistemnya. Ini yang saya antisipasi sejak awal. Lalu letak kesalahannya di mana? Adanya orang melakukan sistem dalam sistem, adanya orang melakukan trading dalam trading. Pak Rangga nawarin 0,9%. Saya juga bisa trading nih. You mau nggak nanam saham dana di saya yang nggak usah banyak-banyak, $1.000 aja. Saya kasih you per harinya itu 5% profitnya. Mau nggak? Akan bermunculan ke orang-orang seperti itu. Kalau itu terjadi bagaimana? 1-2 orang yang mungkin tidak masalah ya. Apalagi kalau profit, kalau memang trade-nya profit. Nah kalau loss, tentunya kan akan merusak sistem yang ada. Orang akan bias di situ. Artinya orang selling in selling ya, sistem dalam sistem. Jualan dalam penjualan, kan seperti itu tidak boleh. Nah makanya dari awal saya tekankan kepada semua member dan juga leader, tolong jagain sistem ini dengan baik. Karena kalau nanti sudah terjadi hal yang tidak diinginkan, rugi-rugi semuanya kita. Dan mohon maaf teman-teman, beban kerugian paling terbesar itu tentunya bukan hanya terletak pada diri teman-teman semua kalau ini amit-amit scam ya. Tentunya saya sebagai owner. Kalau teman-teman akan kehilangan 2 hal ketika ini scam. Pertama, nama baik tentunya karena Anda mengajar. Kedua, uang Anda hilang. Kalau saya, nama baik, uang, semua bisnis, profesi saya sebagai advokat pasti dicabut. Ya. Dan sudah pasti saya terkena kasus hukum. Jadi mungkin 5 atau 10 beban yang saya pikul ketika saya membuat ini bisnis. Artinya, menurut saya hanya orang gila saja yang memang bikin bisnis mau di-scamkan. Walaupun ada sih memang ya. Di Indonesia ini bisnis-bisnis BO tuh ownernya sudah tahu bahwa jangkauan bisnis ini 3 tahun atau 4 tahun ke depan pasti akan scam. Karena kenapa? Supply and demand. Pangsa pasar BO ini juga masih besar di Indonesia. Bahkan saya pernah ketemu sama leader itu ngomong sama saya, Pak Rangga ini scam bukan, ini BO bukan ya Pak? Kalau BO ngomong aja Pak, enggak apa-apa. Karena saya akan mempersiapkan diri, kira-kira di tahun berapa ini scam, sehingga saya enggak habis boncos banyak. Sampai seperti itu mindset BO-nya dia. Nah, jadi teman-teman semua, saya tidak ada alternatif lain ketika ini scam bagaimana. Yang saya pikirkan adalah mengantisipasi supaya ini tidak scam. Namun, kalau misalnya kita ngomong berandai-andai, ya ini ngomong berandai-andai.
scam terjadi bukan karena yang tadi saya sebutkan, kesalahan dari saya sebagai trader, bukan scam ini namanya sebetulnya ya, tapi MC lah. Saya tidak ada ini scam, tapi MC. Maka bagaimana solusinya? Di awal sering saya sebutkan bahwa ya mungkin ini jadi perbedaan di antara bisnis lainnya ya, ini selling point ya. Mohon maaf saya harus sebutkan. Biasanya seorang owner itu dia membuat sebuah perusahaan trading untuk memperkaya diri. Atau memang satu-satunya bisnis yang potensial dia meraup income sebanyak-banyaknya ya dari trading itu. Kalau saya seperti apa? Kalau kita di Tradespride seperti apa? Ya kita tidak munafik. Ada income yang kita dapatkan karena memang ada bisnisnya. Tapi kalau Anda pelajari polanya, kita sudah punya underlying banyak sekali. Karena saya mempertaruhkan banyaknya bisnis di bawah Sanctuary Group untuk menopang kelangsungan daripada Tradespride. Ingat teman-teman, Tradespride ini small bisnis saya. Tapi small bisnis yang sangat berpotensi sama pidana ya ini. Bentuknya komunitas. Ya memang tidak akan mau saya naikkan karena memang saya tidak lagi sudah percaya dengan broker lokal. Karena saya hanya mau trading di broker internasional yang saya percayai. Yang kedua adalah ya kita sama-sama tahu trading itu adalah menjadi atensi dan incaran teman-teman berbaju coklat. Ya, sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya di khususnya di TP Dexus Mabes Polri. Kemarin saya baru jumpa tuh sama kanitnya. Karena sebagai lawyer dan advokat yang sudah pernah praktek dari 2013, saya menjalin hubungan tuh sangat dalam dengan mereka. Sehingga kadang-kadang kalau ada informasi tentang hal yang menjadi atensi di TP Dexus, kadang saya kecipratan informasinya. Ini mohon maaf saya buka aja, salah satunya adalah teman saya juga, ya, salah satu bisnis di Jawa, bentuknya koperasi, sekarang jadi incaran mereka. Artinya memang kalau kita tidak pinter birokrasinya, kita tidak paham hukumnya, maka untuk menjalankan bisnis ini sangat riskan sekali. Semoga itu pertanyaan ketiga, apa kalau nggak salah tadi ya, dari Pak Darmono terjawab ya. Kalau ini scam seperti apa ya, kita malah berpikir aja kalau jangan sampai scam, Pak. Tapi kalau ini MC, kita ada program recovery. Dari mana dananya Pak Rangga? Ya contoh ya, saya punya akun 4. Satu mungkin saya bisa tampilkan di sini, tapi tidak mungkin semuanya. Salah satu akunnya itu balance-nya 8 juta US dollar. Kita juga punya dana di Sanctuary Group itu, dana CSR kita mencapai ratusan miliar. Kita ada beberapa underlying bisnis lainnya. Artinya untuk mengantisipasi MC kecil. Tapi potensi scam ada nggak? Semua bisnis punya potensi scam. Ya. Apa kurangnya Indosuria tuh? Yang sudah jelas-jelas dia terdaftar legal di OJK, tapi scam juga. Jiwasraya, apa kurangnya? Kan seperti itu. Potensi selalu ada. Cuman kalau kita satu frekuensi, niatnya bersih, pengen benar-benar nggak ada masalah ke depannya, kita menjaga sistem sama-sama, insya Allah potensi ini jauh sekali. Seperti itu, Pak Darmono. Kemudian apa lagi tadi pertanyaannya ya? Oh ini, keputusan sidang ATG di Pengadilan Negeri Malang hanya melanggar tentang izin perdagangan pasal 106, betul. Undang-Undang Perdagangan tentang penipuan dan ponzi tidak terbukti. Bagaimana dengan Tradespride nanti? Apakah kira-kira akan menghadapi masalah seperti ATG atau tidak? Saya tahu betul Pak tentang ATG karena salah satu ini kan sama. Viral Blast, kemudian Net 89 ada beberapa membernya itu nulis kuasa ke saya. Dan saya menjalankan kuasa itu dengan beberapa rekan dari kantor. Sepengetahuan saya, ya itu ranahnya dia ya. Saya nggak mau ngebahas tentang ATG. Tapi kalau pada poinnya pertanyaan itu mengacu kepada Tradespride, ya sebenarnya kita jangan sampai kena hukum, apalagi di sidang seperti itu kan gitu cara berpikirnya. Ini kan kalau seperti itu kita berpikirnya kalau ini sudah terjadi scam kan artinya begitu. Ya tentunya kita tidak mau scam itu terjadi malah kita tidak ada persiapan option kalau scam gimana. Artinya kan saya
Kalau sudah menyiapkan jawaban kalau ini scam gimana, begini-begini, artinya kan saya meyakini bahwa potensi scam ini ada. Atau probabilitas ini untuk scam ini besar sekali. Seperti itu Pak Darmono. Malah kita berpikirnya itu jangan sampai ini scam. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Atau Pak Darmono ada yang mau menambahkan, kira-kira clear nggak dengan jawaban saya? Kita diskusi yuk. Ya, alhamdulillah Pak Rangga. Terima kasih sekali jawabannya. Sangat puaskan. Bertanya Pak Rangga. Saya udah masuk ikut 100 dolar, besok mau nambah 1000 ya. Terima kasih Pak Rangga. Luar biasa Pak Darmono. Mantap Pak Darmono, gas. Semangat ya teman-teman ya, Pak Darmono dan teman-teman dimanapun kalian berada. Jadi cara menguji sistem dalam trading itu gampang kok. Ini saya spill dapurnya ya. Jadi malah saya begini loh, dari awal saya sampaikan kepada Bu Shirley, Bu Juli, Pak Vicky, Mas Randy dan teman-teman, Pak Wito dan teman-teman lainnya. Ayo supaya ini bisnis hidup atau ini diskusi hidup. Sampaikan sesuatu yang paling kritis dalam pikiran teman-teman untuk disampaikan supaya kita mengawali semua bisnis itu dari kritisism. Karena jangan sampai kita kan nggak mau sama-sama ini masuk ke dalam lubang yang sama, baik pun Anda maupun saya gitu ya. Makanya memang bisnis ini harus diuji, sistem ini harus diuji. Nah, sistem ini fokusnya pada pemberian profit kan, 0,9% per hari. Maka acuannya adalah dari mana? Dari hasil trading profit dari trading saya. Kalau tradingnya per harinya ngaco, saya dapatnya 1% ataupun 0,09%, 0,9% per harinya. Maka untuk memberi profit orang 0,9% ini gambling. Tapi kita sudah uji puluhan tahun. Sejak tahun 2015 itu, saya sudah mulai dalam trading. Saya mulai trading 2013. 2015 itu saya sudah mulai benar-benar mendalami dunia trading. Untuk khusus market gold, ketika pasarnya sedang stabil, ya pasarnya buruk lah katakanlah demikian. Dengan kekuatan equity kita, dengan kemampuan yang kita punya, kita mendapatkan profit harian 3-5% itu sangat mudah sekali. Apalagi kalau marketnya bagus, ya. Maka terbukti di akun pantau kalau dicek itu sejauh ini kita belum pernah loss, tapi bukan tidak akan loss. Kenapa saya katakan demikian? Karena selalu saya cari momentum yang bagus. Cari momentum yang sangat bagus gitu. Makanya kalau dilihat saya trading nggak tiap hari teman-teman. Saya trading kalau ada momentum. Kenapa? Mengingat beban saya sangat kecil sekali ke member, hanya 0,9%. Nah karena acuan daripada scam atau tidak, begini, scam itu bisa dua makna. Pertama, memang ownernya dari awal sudah ponzi aja itu orang. Jadi sistemnya member get member. Artinya acuannya bukan pada sistem. Ya berarti memang ini ketahanan aja udah. Tapi kalau bukan itu, ada juga scam. Yang kedua, karena sistemnya ini boncos di tengah jalan. Sebenarnya ownernya nggak mau scam. Tapi karena sistemnya boncos di tengah jalan, akhirnya solusi yang paling masuk akal menurut owner pada saat itu di-scamkan. Ditutup. Nah, kita mengartikannya itu scam. Makanya ATG itu, kebetulan saya bukan lawyernya Pak Darmono, jadi saya tidak tahu sekali bentuk pembelaan eksepsi dia di pengadilan pada saat duplik dan lain-lain, ya apa pembelaannya, apa yang dia punya. Karena kalau di pengadilan pidana yang dicari adalah kebenaran material, ya. Walaupun ada korban, tapi dia tidak terbukti, misalnya hal-hal yang dituduhkan, ya maka mungkin saja dalam hukum dia lepas dari hal tersebut. Jadi seperti itu teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tadi jawab ya Pak Darmono untuk pertanyaannya tadi. Sudah bisa. Oke. Ya, sudah puas, sangat puas. Sangat puas. Terima kasih. Besok gas langsung Pak ke Thailand Pak. Masih ada kesempatan. Ya. Itu bagus Pak, pertanyaan Pak Darmono ini. Kalau saya analisa karakter seperti beliau ini,
kalau sudah terjawab dan kalau sudah yakin, ini biasanya orang yang sulit untuk digoyah, Pak Vicky. Iya, betul Nah, Pak. makanya kritisisme itu harus ada sejak awal. Gak apa-apa, teman-teman tidak perlu sungkan. Tanyakan yang kira-kira paling kritis, paling gak enak didengar di pikirannya, sampaikan hari ini. Saya dari awal ngomong ya ke Pak Vicky, ke yang lainnya juga saya sampaikan. Saya orangnya sangat terbuka. Saya berharap betul bahwa bisnis ini ke depannya itu lancar dan tahan lama. Sampai saya waktu di acaranya Pak Tohari ya di Jombang, perdana tuh saya sampaikan bahwasanya ke depannya bisnis ini bukan hanya stuck menjadi komunitas trading. Saya sudah persiapkan ADART-nya dari sekarang, teman-teman. Nanti saya akan share pada saat di Grand Final. Grand Final lagi. Emang Indonesian Idol ya. Grand Launching. Ya, di tanggal 14 Februari 2024. Kenapa? Karena saya ingin ke depannya bisnis ini bertransformasi menjadi bisnis-bisnis yang mengembang biak perusahaan atau bisnis yang lainnya. Equity kalau kita kelola ini triliunan, puluhan, ratusan triliun, maka saya akan buat semua member yang ada di Traders Pride ini mendapatkan hak saham konsorsium. Saya sudah buat dari sekarang, walaupun mungkin potensinya bisa 7 tahun, 10 tahun ke depan. Kenapa itu saya buat? Ya karena memang saya dari awal adalah pembisnis gitu ya. Saya bersyukur sampai detik ini bisa mengembangkan Sanctuary sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura. Karena konsep ini yang saya bawa yang saya bawa ke Traders Pride adalah konsep yang saya terapkan di Sanctuary. Karena kita nggak mau stuck, visi misi kita tuh hanya sebagai komunitas saja. Tapi ke depannya ini menjadi business opportunity. Teman-teman dapat mufidnya iya, dapat saham konsorsium iya, dan lain-lain. Karena menurut saya bisnis yang langgeng itu selalu harus ada yang namanya underlying, harus ada ketahanan. Seperti itu. Monggo, silakan. Baik, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, monggo. Open mic boleh Pak? Silakan. Ini ada yang tanya Pak Vicky. Menarik pertanyaannya ini. Dari siapa? ZK. Masterhood Al-Arif. Limo tambah Billion. Apa nih Masterhood? Apa nih dia? Bitget bukan ya? Iya betul Pak, Bitget Pak. Juga pakar ahli trader dan kasih tahu rumahnya, tempat tinggalnya. Ternyata kasus problem juga. Ya betul. Makanya saya bilang, kalau memang sudah scam ya scam aja gitu. Mau itu tahu anak istrinya, mau itu apa, ya kalau memang hatinya udah busuk aja, scam aja. Tapi saya tidak mau seuzon sama itu orang. Apakah scamnya karena skemanya Ponzi, atau ada gagal sistem di pertengahan jalan. Makanya simple teman-teman, pelajari polanya. Kalau yakin gabung, nggak yakin nggak gabung. Sesimpel itu. Dan tanyakan asetnya dia itu berapa banyak. Pelajari profilnya dari ownernya dan lain-lain. Sebenarnya ya ini sih menurut saya ya sebagai entrepreneur, apabila ada sistem yang tidak bisa diselamatkan, ya, sebenarnya masih ada way out-nya untuk melakukan keperdataan sebenarnya. Nah, kenapa dia tidak bisa melakukan keperdataan, balikin uang orang? Ya karena memang asetnya tidak ada, itu aja. Karena memang tidak ada underlying. Nah, makanya bisnis seperti ini nggak ada underlying itu kacau. Kalau memang kepleset, ya pasti pidana. Kan bisa kan? Semua member tuh kan kalau scam pengennya duit balik, bener nggak? Ya kalau tidak ada underlying, bagaimana cara balikin duit? Terbukti tuh, teman-teman, ada beberapa teman-teman yang sharing ya, mantan ex HSI dan lain-lain gitu. Bahkan ada yang mau tulis kuasa ke saya nih. Ya ini karena kenapa? Karena memang underlying-nya nggak ada. Nah makanya hal seperti itu kita antisipasi. Itu kira-kira.